Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Alexander. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari riwayat hidup Buddha, sang guru agung yang ajarannya telah menerangi dunia selama lebih dari 2,5 milenium. Dalam pembahasan ini, kita akan menelusuri perjalanan hidup beliau, mulai dari kelahiran, perjuangan, hingga pencapaian pencerahan sempurna, dan akhirnya parinibbana. Semoga kisah ini bukan hanya menambah pengetahuan kita, tetapi juga menginspirasi agar kita mampu menapaki jalan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kelahiran Pangeran Siddhartha, Ratu Mahamaya, istri Raja Suddhodana dari Kapilavastu, mengalami sebuah mimpi yang luar biasa. Dalam mimpi itu, beliau melihat seekor gajah putih dengan 6 gading turun dari langit, mengelilingi dirinya, lalu masuk ke dalam rahimnya. Mimpi ini kemudian ditafsirkan oleh para Brahmana sebagai pertanda suci. Mereka mengatakan bahwa anak yang akan lahir dari rahim Ratu Mahamaya bukanlah manusia biasa, melainkan seseorang yang kelak akan menjadi seorang raja universal, atau bahkan seorang Buddha yang tercerahkan sempurna. Sejak itu, suasana kerajaan dipenuhi sukacita karena diyakini seorang agung akan segera hadir di dunia. Beberapa bulan kemudian, dalam perjalanan menuju rumah orang tuanya, Ratu Mahamaya singgah di Taman Lumbini. Di sanalah, pada hari purnama bulan Waisak, Pangeran Siddhartha lahir. Kelahirannya digambarkan penuh keajaiban. Disebutkan, beliau lahir dalam keadaan berdiri ditopang oleh pohon sala, dan segera setelah lahir mampu melangkah 7 langkah. Dari setiap langkahnya, bunga teratai bermunculan, lalu beliau mengucapkan tekad agung. Inilah kelahiran terakhirku. Aku tidak akan lahir lagi ke dunia ini. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. 7 hari setelah melahirkan, Ratu Mahamaya wafat. Bayi Siddhartha kemudian diasuh oleh Mahapajapati Gotami, adik sang ratu yang penuh kasih sayang. Ketika Siddhartha berusia 7 tahun, ia ikut dalam sebuah perayaan membajak yang dilakukan Raja Suddhodana. Perayaan ini adalah momen penting bagi kerajaan. Saat para bangsawan dan rakyat sibuk merayakan, Siddhartha kecil duduk di bawah pohon jambu. Di sana, ia memasuki keadaan batin yang sangat damai. Walaupun masih kecil, Siddhartha mengalami pengalaman samadhi, ketenangan batin yang mendalam. Pengalaman ini kelak menjadi petunjuk awal bagi pencarian spiritualnya. Raja Suddhodana sangat mencintai putranya dan berusaha melindunginya dari segala penderitaan. Istana dibuat semewah mungkin, penuh hiburan, taman-taman indah, dan segala kenikmatan duniawi. Ketika menginjak dewasa, Siddhartha dinikahkan dengan Putri Yasodhara, seorang wanita yang cantik dan berbudi luhur. Dari pernikahan ini lahirlah seorang putra yang diberi nama Rahula. Kehidupan keluarga kecil ini tampak sempurna. Namun di balik itu, Siddhartha sering merenung. Ia merasakan bahwa kebahagiaan duniawi tidaklah abadi. Suatu hari, Siddhartha memohon kepada ayahnya untuk dapat keluar dari istana. Dengan penuh hati-hati, Raja Suddhodana menyiapkan jalan agar hanya hal-hal indah yang terlihat. Namun, kehidupan tidak dapat ditutupi selamanya. Dalam perjalanan, Siddhartha melihat 4 peristiwa yang sangat mengubah hatinya. Pertama, ia melihat seorang tua renta, tubuhnya lemah dan membungkuk. Kedua, ia melihat seorang yang sakit parah, penuh penderitaan. Ketiga, ia melihat jenazah yang sedang diusung, tanda bahwa hidup pasti berakhir. Dan keempat, ia melihat seorang pertapa yang hidup sederhana, tetapi wajahnya tampak damai. 4 peristiwa ini membuka mata Siddhartha. Ia menyadari bahwa hidup dipenuhi dengan penderitaan, tetapi ada jalan keluar menuju kedamaian sejati. Setelah merenung dalam-dalam, Siddhartha mengambil keputusan besar. Pada usia 29 tahun, di malam hari, beliau meninggalkan istana, istrinya Yasodhara, dan putranya Rahula yang masih kecil. Siddhartha yakin bahwa untuk menemukan kebenaran, ia harus meninggalkan segala kemewahan dan keterikatan duniawi. Peristiwa ini dikenal sebagai pabbajja, atau pelepasan keduniawian. Dalam pengembaraannya, Siddhartha berguru pada 2 guru ternama, yaitu Alaraka Lama dan Udaka Ramaputa. Dari mereka, beliau belajar meditasi tingkat tinggi hingga mencapai kondisi batin yang sangat dalam.
mendekati pencapaian spiritual tertinggi. Namun Siddhartha merasa bahwa pencapaian itu belum memberikan kebebasan sejati dari penderitaan. Ia pun melanjutkan pencarian, meninggalkan kedua gurunya dengan hormat. Setelah itu, Siddhartha mencoba jalan pertapaan keras bersama 5 sahabatnya. Beliau menahan diri dari makanan, berpuasa hingga tubuhnya kurus kering, bahkan hampir kehilangan nyawanya. 6 tahun lamanya ia menjalani asketisme. Namun akhirnya Siddhartha menyadari bahwa menyiksa tubuh tidak membawa pencerahan. Ia kemudian menerima semangkuk bubur susu dari seorang gadis desa bernama Sujata. Tubuhnya kembali pulih dan ia memutuskan menempuh jalan yang baru, yaitu jalan tengah, di mana tidak terjebak dalam kemewahan berlebihan dan tidak juga menyiksa diri. Dengan tubuh yang sehat dan tekad yang bulat, Siddhartha duduk di bawah pohon Bodhi di Bodh Gaya. Ia berjanji tidak akan bangkit sebelum menemukan kebenaran sejati. Malam itu, beliau bermeditasi dengan penuh konsentrasi. Pikirannya menembus ke dalam hukum alam semesta, mengingat kehidupan lampau, memahami hukum sebab akibat, dan akhirnya menemukan 4 kebenaran mulia. Adanya penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Ketika hampir mencapai pencerahan, Mara, simbol kegelapan batin, datang untuk menggoyahkan tekadnya. Mara mengirim pasukan setan, badai, dan kilat. Bahkan Mara mengirim putri-putrinya untuk menggoda. Namun Siddhartha tetap teguh. Ia menyentuh bumi sebagai saksi atas tekadnya. Bumi berguncang dan Mara pun kalah. Menjelang fajar, Siddhartha mencapai pencerahan sempurna. Semua kekotoran batin sirna dan ia menjadi seorang Buddha yang tercerahkan sempurna. Sejak saat itu, beliau bukan lagi seorang pangeran Siddhartha, melainkan sang Buddha, guru bagi para dewa dan manusia. Awalnya Buddha ragu untuk mengajarkan Dhamma. Beliau berpikir bahwa ajarannya terlalu dalam dan sulit dipahami. Namun Brahma Saha Empati memohon dengan penuh hormat, "Tuan, ada makhluk yang dengan sedikit debu di matanya yang akan memahami ajaran ini. Demi mereka, ajarkanlah Dhamma." Dengan welas asih, Buddha akhirnya setuju. Beliau memilih untuk membabarkan ajaran bagi kebaikan semua makhluk. Setelah mencapai penerangan sempurna, Buddha sempat ragu apakah ajarannya ini bisa dipahami oleh manusia. Namun atas permintaan Brahma Sahampati, beliau memutuskan untuk membabarkan Dhamma demi kebahagiaan semua makhluk. Beliau menuju Taman Rusa Isi Patana di Benares, di mana 5 petapa sahabatnya sedang berdiam. Di sanalah Buddha menyampaikan khotbah pertamanya yang dikenal sebagai Dhammacakkappawatthana Sutta, yaitu pembabaran roda Dhamma yang pertama. Dalam khotbah itu beliau menjelaskan 4 kebenaran mulia. Yang pertama, hidup tidak terlepas dari penderitaan. Yang kedua, penderitaan muncul karena adanya keinginan dan kemelekatan. Yang ketiga, ada jalan untuk mengakhiri penderitaan. Yang keempat, jalan itu adalah jalan mulia berunsur 8 yang meliputi pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar, daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Khotbah ini begitu kuat hingga salah satu dari 5 pertapa Kondana langsung mencapai tingkat kesucian Sotapanna atau yang memasuki arus menuju Nibbana. Sejak saat itu, Sangha atau komunitas para biku lahir dan roda Dhamma mulai berputar di dunia. Setelah roda Dhamma berputar, Buddha tidak berhenti. Selama 45 tahun berikutnya, beliau berkelana dari desa ke desa, dari kerajaan ke kerajaan, tanpa pernah menuntut balasan materi. Beliau berjalan kaki, seringkali tanpa alas, untuk mengajarkan Dhamma kepada siapa saja yang ingin mendengarkan. Murid-murid beliau datang dari berbagai latar belakang, seperti raja, bangsawan, brahmana, pedagang, petani, hingga orang-orang buangan. Bahkan para perampok seperti Angulimala pun dapat berubah menjadi murid Buddha yang taat. Hal ini menunjukkan betapa universal dan terbukanya ajaran beliau. Dalam membabarkan ajarannya, Buddha menggunakan metode yang sesuai dengan para pendengar. Kepada para cendekiawan, beliau menjelaskan dengan logika dan filsafat. Kepada rakyat biasa, beliau bercerita dengan perumpamaan.
kisah sederhana kepada anak-anak, beliau mengajarkan kebaikan dengan cara yang penuh kelembutan. Selama 45 tahun itu, Buddha juga membentuk Sangha Bhikkhuni sehingga kaum wanita pun dapat kesempatan yang sama untuk berlatih dan mencapai kesucian. Inilah salah satu bentuk keberanian beliau dalam menantang tradisi patriarki yang sangat kuat pada masa itu. Setelah menjalani kehidupan penuh pengabdian, pada usia 80 tahun, Buddha jatuh sakit karena usia yang semakin tua. Walau tubuhnya melemah, batin beliau tetap tenang dan penuh welas asih. Di Kusinara, di bawah pepohonan sala yang sedang bermekaran, Buddha berbaring dengan tubuh yang menghadap ke utara. Di hadapan para biku, beliau menyampaikan pesan terakhirnya. Segala sesuatu yang terbentuk pasti akan hancur. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh untuk mencapai pembebasan. Setelah itu, dengan penuh ketenangan, Buddha memasuki parinibbana. Kepergian beliau tidak disertai dengan kesedihan semata, melainkan juga rasa syukur atas warisan dhamma yang ditinggalkan untuk umat manusia. Parinibbana bukanlah akhir, melainkan puncak dari perjalanan panjang menuju kebebasan mutlak dari kelahiran dan kematian. Para pengikutnya kemudian menjaga, menghafal, dan meneruskan ajaran itu, sehingga hingga kini Dhamma masih bisa kita pelajari dan kita amalkan.